Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang musik, khususnya musik menurut konsepsi Alkitab. Sehingga dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempergunakan musik, kita bermusik sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ajaran dalam kitab suci. Nah, saya tidak bisa bayangkan dunia ini bagaimana keadaannya tanpa musik. Saya perkirakan bahwa dunia sepi tanpa musik. Dunia akan hambar tanpa musik. Walaupun ada orang yang tidak suka musik, tetapi tanpa musik dunia tetap akan menjadi sunyi, sepi, hambar, dan seperti tidak ada indahnya, tidak ada seninya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi musik itu sesungguhnya telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya manusia saja, musik juga telah menjadi bagian dari kehidupan seluruh makhluk di bumi ini, makhluk ciptaan Tuhan. Baru-baru ini ada penelitian menunjukkan bahwa alam semesta berinteraksi dengan musik. Ya, ada penelitian yang diadakan di Amerika, di Jepang, bahkan di Indonesia sendiri telah dibuat suatu karya bahwa ada tumbuhan yang diperdengarkan musik, lalu ada tumbuhan lain tidak diperdengarkan musik, dan tumbuhan yang diperdengarkan musik inilah yang tumbuh lebih baik daripada yang tidak diperdengarkan musik. Dapat saya sampaikan dengan tegas, dengan sungguh-sungguh bahwa musik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan dari alam semesta ini, dari dunia ini. Amin Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya musik itu, definisi terminologi dari musik itu adalah untaian nada-nada yang dilantunkan secara teratur sehingga menghasilkan bunyi yang harmonis. Jadi musik itu adalah sesuatu bunyi yang dikeluarkan dengan teratur dan menghasilkan bunyi yang indah dan harmonis. Jadi kalau berkelahi, marah-marah, itu tidak indah. Jadi itu bukan musik. Perlu juga saya sampaikan bahwa kadang kita memiliki konsep yang terbatas tentang musik. Bahwa musik itu kita perkirakan, kita pikir bahwa hanyalah alat-alat musik seperti gitar, band, dan sebagainya. Sesungguhnya musik mencakup juga paduan suara, vokal kita, nyanyian kita, dan baru nanti kemudian alat-alat musik. Jadi itulah musik. Sebenarnya kalau kita membahas, mempelajari secara lengkap tentang musik, mungkin tidak cukup berbulan-bulan. Bahkan ada fakultas tentang musik itu 4 tahun. Setelah 4 tahun, orang mengambil S2 lagi. Berapa tahun itu? Sampai S3. Jadi musik itu begitu luas, begitu banyak materi-materi yang perlu dipelajari. Namun untuk kali ini saya mau ungkap kepada kita. Yang pertama, musik diciptakan sesungguhnya untuk kemuliaan Allah. Ini prinsip Alkitab yang pertama. Ini prinsip kebenaran Allah. Bahwa musik itu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Allah menciptakan musik untuk kemuliaannya. Ya, bahkan disebutkan di dalam Alkitab seperti dalam Wahyu, ketika bumi diciptakan, anak-anak Allah, artinya para malaikat itu bernyanyi, memuji-muji, memuliakan Tuhan. Itulah musik. Jadi musik itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi untuk memuji, memuliakan Allah. Kita bermain musik untuk kemuliaan Allah. Kita mengeluarkan bunyi-bunyian dan ucapan-ucapan yang indah untuk itu sebenarnya peruntukan musik yang sesungguhnya. Namun sayang, kita lihat pada masa kini, musik untuk sarana mencari keuntungan, mencari kemuliaan bagi diri sendiri, mengekspresikan diri. Sebenarnya itu tidak salah. Namun utamanya itu untuk memuliakan Tuhan. Nanti kita mengekspresikan dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan, menyampaikan beberapa hal yang akan kita ungkap di sini. Itulah musik, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, alat musik ditemukan atau pertama kali
dilakukan oleh Yubal anak Lamekh, menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-21. Jadi sejak perjanjian lama pun ada orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan telah membuat alat musik sebagai instrumen untuk mengiring nyanyian-nyanyian kita, dan itulah yang disebut sebagai alat-alat musik. Jadi ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menciptakan alat-alat musik, semuanya dibunyikan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuja Tuhan Allah Tritunggal. Itu musik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang musik, terlebih dahulu kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-150. Dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru juga, bahwa musik itu sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam ibadah, upacara keagamaan, dalam tata cara keagamaan. Itu musik, itu nyanyian-nyanyian kepada Tuhan itu sudah menjadi bagian yang sangat penting. Jadi tidak ada ibadah tanpa musik di dalam perjanjian lama. Di zaman Musa, di zaman Daud, itu musik begitu penting mengiring ibadah. Jadi kalau yang pertama tadi, musik untuk kemuliaan Tuhan, itu kita harus ingat. Daud telah menempatkan orang-orang yang khusus untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian, untuk melantunkan musik, untuk memuji Allah di bait Allah. Apa fungsinya? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi musik dipakai untuk mengiring pemujaan, penyembahan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bahkan Daud menugaskan para penyanyi di bait Allah dalam 1 Tawarikh pasal 6. Nanti dilihat ya, 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 44. Kemudian musik juga mengiring ibadah dan penyembahan di dalam perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus bernyanyi bersama murid-murid. Paulus di dalam penjara bernyanyi. Demikian orang-orang Kristen jemaat mula-mula bernyanyi. Orang-orang Kristen pada masa kini yang mengerti prinsip kebenaran kitab suci bernyanyi memuliakan Tuhan dengan musik. Menyembah Tuhan dengan musik. Memuja Tuhan dengan nyanyian dan musik. Jadi musik itu tidak boleh diabaikan. Kalau yang pertama tadi musik untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, musik untuk memproklamasikan Allah. Nah, jadi musik mengkomunikasikan kasih dan karya Allah. Musik sangat luar biasa. Ya, jadi dengan ungkapan kata-kata, dengan untaian kata-kata yang indah, kita mengkomunikasikan kasih Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita bermazmur kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian, dan itulah yang disebut sebagai musik. Dengan musik kita menyatakan iman kita kepada Allah. Musik secara verbal juga memproklamasikan Allah. Ya, jadi makanya kalau kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya, untuk menyatakan sesuatu, untuk mengkomunikasikan sesuatu hal-hal yang indah. Betapa indah, betapa mulia Allah yang kita sembah. Dan banyak nyanyian-nyanyian. Ada orang bermain musik begitu luar biasa, punya instrumen yang sangat baik, dipakai untuk memuliakan Allah, dipakai untuk menyatakan iman, dipakai untuk memproklamasikan karya dan keagungan Allah. Nah, jadi banyak orang pada akhirnya
tertarik memuliakan Allah karena musik. Ya, ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan belum menjadi Kristen. Ketika dia dengarkan musik gerejawi, ketika dia melihat orang bersuka cita, bernyanyi-nyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, akhirnya menjadi percaya, akhirnya menjadi ikut memuliakan Tuhan. Jadi musik itu mengkomunikasikan kasih dan karya Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap orang. Lebih-lebih para seniman, itu diekspresikan, iman itu diekspresikan melalui musik. Ya, para seni musik itu yang sangat baik sebenarnya. Jadi bukan diekspresikan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, mencari ketenaran, membanggakan sesuatu prestasi, kemampuan dalam hal bermain musik. Bukan, ya bukan itu yang utama. Walaupun secara manusia kita harus akui bahwa hal-hal itu juga ada dalam diri kita. Yang pertama tadi musik untuk kemuliaan Allah. Yang kedua musik untuk memproklamasikan Allah. Dan kemudian yang ketiga musik sebagai sarana untuk menyatakan komitmen di hadapan Allah. Ya, saya mau ikut Yesus. Jadi komitmen kita nyatakan melalui musik, melalui nyanyian dan puji-pujian kepada Allah. Musik dipakai untuk mengiringi ibadah sehingga ibadah itu menjadi lebih indah, lebih menyenangkan, lebih baik daripada tidak ada musik. Musik itu sangat indah, sangat baik ya. Kita menyanyikan keputusanku mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. Itu suatu komitmen di hadapan Tuhan. Jadi saya mau iring Yesus. Kita nyanyikan itu sebagai suatu komitmen. Jadi kita menyatakan komitmen, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan melalui nyanyian, melalui musik. Jadi musik ini sangat penting. Ya, saya ulang di bagian ketiga tadi bahwa musik sarana untuk menyatakan komitmen. Bahkan di dalam menyatakan komitmen, musik pun mempersatukan ya. Ini dipercaya oleh banyak para komentator. Musik mempersatukan di antara orang-orang percaya. Bahkan antara orang yang percaya dengan yang belum percaya. Musik juga membangkitkan iman dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa. Musik ini adalah sarana untuk kita menyatakan komitmen, menyatakan tanggung jawab kita, dan menyatakan persatuan kita dengan sesama. Lalu di bagian yang terakhir, musik juga untuk dinikmati. Jadi Tuhan anugerahkan musik itu untuk kita nikmati, untuk kita terima, untuk kita pakai, untuk membuat kehidupan kita lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan, untuk membahagiakan kita, untuk menolong kita. Dan sebagai rahmat Tuhan, itu patut wajar kita nikmati. Jadi ketika kita susah, ketika kita sedih, musik menolong kita. Ya, saya sering mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Lalu kemudian saya mulai bermain musik sambil bernyanyi, entah dengan gitar, entah dengan keyboard. Dan setelah saya bernyanyi, saya merasakan sesuatu hal yang lebih indah, lebih enak, lebih baik. Jadi ini adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, kita boleh bernyanyi tentang lagu cinta. Ya, kita mengekspresikan cinta lewat musik, lewat nyanyian. Ini semua sesuatu hal yang indah, menyenangkan, dan patut wajar kita nikmati. Musik untuk menghibur, untuk menyalurkan ekspresi seni, untuk menyalurkan hobi. Itu hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Musik memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat baik. Bahkan dalam hal-hal rohani pun musik itu sangat bermanfaat secara luar biasa. Kalau pernah baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, jadi musik itu memberikan kesehatan mental, ya, mengusir roh jahat. Kisahnya adalah Saul setelah dia hidup di luar jalur daripada Tuhan, dia mengalami gangguan mental, dia mengalami mungkin kerasukan ya.
ketika penyakitnya ini kambuh, lalu kepadanya diperdengarkan musik, di mana musik dimainkan oleh seorang hamba Tuhan bernama Daud, yang akhirnya nanti menjadi raja. Ketika musik itu dimainkan, dia menjadi sembuh, dia menjadi lebih baik. Bahkan musik dikatakan bisa mengusir roh jahat, bisa membangkitkan iman kita. Itu sungguh-sungguh benar. Musik juga mempersatukan dan menguatkan, bahkan memberkati. Dalam Kolose 3:16, Efesus 5 ayat 19. Ya, musik menghasilkan mujizat. Percaya atau tidak? Musik menghasilkan mujizat. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 ya. Paulus dan teman-temannya di dalam penjara, tengah malam mereka bernyanyi-nyanyi. Tiba-tiba terjadi mujizat. Karena apa? Karena mereka bermusik ya. Ada pengaruh musik di sini. Mereka bernyanyi, terjadi mujizat, mereka dilepaskan dari dalam penjara. Demikian juga pada masa Perjanjian Lama ketika Yosua memimpin penghancuran tembok Yerikho. Mereka menghancurkan tembok Yerikho dengan musik. Jadi meniup sangkakala. Itu musik, itu alat musik. Jadi musik itu menghasilkan mujizat ilahi. Mau mujizat, mau kesembuhan ilahi, mau hal-hal yang lebih baik, lakukan dengan musik. Itu sangat baik, itu sangat luar biasa. Dan ini adalah anugerah daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ada penelitian baru-baru ini, bahkan sudah dilakukan di Indonesia. Pertama di Amerika, kemudian di Jepang, lalu di Indonesia sudah dilakukan percobaan untuk tumbuh-tumbuhan, untuk tanaman-tanaman, di mana frekuensinya disesuaikan dengan suara-suara alam, suara angin, suara burung, dan sebagainya. Frekuensinya disesuaikan. Katanya suara bass kurang bagus untuk tanaman, jadi disesuaikan dengan suara-suara burung, lalu diperdengarkan, dibunyikan, diputarkan lagu dan musik itu di suatu tanaman, dan kepada tanaman yang lain tidak diputarkan musik. Dan hasilnya beberapa kali dilakukan uji coba, menunjukkan bahwa tanaman yang diperdengarkan musik memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik daripada tanaman yang tidak diperdengarkan musik. Tumbuhan saja menerima hasil-hasil yang baik dari musik, apalagi kita manusia. Baik, itu kira-kira prinsip-prinsip tentang musik. Musik untuk kemuliaan Allah, musik untuk memproklamasikan Allah, musik untuk menyatakan komitmen kepada Allah, dan musik untuk dinikmati. Jadi mari kita mempergunakan musik untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang kita menikmati musik itu, tetapi pertama-tama kita mempergunakannya, kita memainkannya untuk memuliakan Tuhan. Baik, itu kira-kira prinsip-prinsip tentang musik. Musik untuk kemuliaan Allah, musik untuk memproklamasikan Allah, musik untuk menyatakan komitmen kepada Allah, dan musik untuk dinikmati. Jadi mari kita mempergunakan musik untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang kita menikmati musik itu, tetapi pertama-tama kita mempergunakannya, kita memainkannya untuk memuliakan Tuhan. Ini yang utama. Kemudian mari kita mempersembahkan musik yang terbaik untuk Tuhan, memberi kedamaian bagi kita dan orang lain. Itulah musik. Jadi maka kita pakai untuk Tuhan, untuk pelayanan. Musik dipakai untuk pelayanan. Jadi yang sangat-sangat tidak boleh, jangan kita pakai musik untuk setan. Jadi ada suatu konser, dia menyatakan suatu kesombongan dengan berkata bahwa hari ini saya berhasil mengalahkan gereja dengan konser musik saya. Beberapa waktu kemudian Tuhan hukum dia. Ini bukan untuk setan, ini bukan untuk mengalahkan Tuhan. Justru musik kita pakai untuk pelayanan. Ini yang benar. Jadi musik kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kalau kita pintar musik juga, kita jangan sombong. Jadi bukan untuk mencari popularitas diri kita sendiri, lalu mulai meremehkan orang lain, mulai mengejek orang lain, orang yang tidak bisa bernyanyi, ya. Ya memang tidak bisa dipungkiri, kita pernah bernyanyi dalam suatu persekutuan,
pesertanya semua nggak bisa nyanyi, falas, membuat saya hampir ketawa. Tetapi ini yang harus kita terima. Kita tidak boleh mengejek. Kita mempersembahkan semua cara bermain musik, cara bernyanyi yang terbaik yang kita miliki. Kalau itu belum memenuhi standar, ya yang terbaik aja, itu sudah berkenan kepada Tuhan. Kita harus sadari bahwa musik itu adalah karunia dari Tuhan. Bakat yang diberikan oleh Tuhan, maka kita memakainya untuk Tuhan juga. Lalu kemudian mari kita pakai musik itu untuk saling membangun di antara sesama, di antara orang percaya maupun dengan orang-orang yang tidak percaya. Ingat, jelas-jelas melalui musik itu mempersatukan loh. Sama dengan olahraga, sama dengan yang lain-lain, hobi-hobi yang lain ya. Orang berbeda agama, berbeda kepercayaan, sama-sama hobi mancing, sama-sama hobi sepeda, itu jadi bersatu, jadi bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, biarlah kita terus memuliakan Tuhan lewat musik, lewat nyanyian-nyanyian kita. Dan Tuhan berkenan dalam hidup kita dengan cara yang demikian. Amin. Shalom. Luar biasa hari ini. Kita mau bersuka cita di hadapan Raja kita. Mari kita angkat suara. Kita mau sembah Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak, rayakan kemenangan Tuhan. Yesus telah bangkit dari kematian dan menjadi Raja atas segala raja. Amin. Percayalah kepada Yesus. Tanggalkan segala bebanmu. Tanggalkanlah segala